Haleluya, puji Tuhan. Ada kerikil dibuang ke kali. Selamat tinggal bulan April dan selamat datang di bulan Mei. Daun kenikir dipakai untuk kuluban. Jangan terlalu khawatir. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya Kak David bisa berjumpa dengan kalian sekalipun di media online ini ya. Sebelum Kak David sampaikan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh memasuki di hari yang baru, khususnya di bulan Mei ini. Kami menyerahkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan juga pekerjaan sekolah, kami serahkan kepadamu. Kami tidak khawatir akan masa depan kami, dan kami percaya kepadamu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, sebelum Kak David sampaikan cerita, tolong ambil ballpoint dan buku ya. Ambil ballpoint dan buku. Baru di pause sebentar. Setelah pause, dengarkan baik-baik. Kak David akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tulislah lebih dahulu pertanyaan itu dan nanti jawabannya akan kalian temukan ketika Kak David sampaikan cerita ya. Oke, sudah ambil? Catat. Pertanyaan yang pertama. Pada hari keberapakah Tuhan Yesus naik ke sorga? Pada hari keberapakah setelah Tuhan Yesus dikubur, setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, maka hari keberapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Oke, pertanyaan yang kedua, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pada hari keberapakah itu ya, Roh Kudus dicurahkan? Roh Kudus dicurahkan pada hari yang keberapa? Dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus ya, dari hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai kepada Roh Kudus dicurahkan, itu hari yang keberapa? Yang ketiga, disebut hari apakah turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Disebut hari apa? Ya, barulah yang terakhir, yang keempat, catatlah ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di mana? Nanti ya, di terakhir. Baik, kalau sudah mencatat 4 pertanyaan itu, nanti akan dikumpulkan ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, di bulan Mei ini, nanti di tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu hari Kamis, dan di kalender itu tanggal merah. Untuk apa? Untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus itu jatuh pada hari yang ke-40 ya. Hari ke-40 dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, itu kan murid-muridnya dikumpulkan. Ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pesan kepada mereka begini, jangan kamu pergi kemana-mana, tetaplah di Yerusalem. Mengapa? Nantikanlah apa yang aku janjikan. Berdoalah bersama dengan teman-temanmu. Nah, mereka menantikan Tuhan, apa yang dijanjikannya itu digenapi. Mereka berdoa di salah satu rumah, dan tepatnya di atas rumah ya, di loteng di kota Yerusalem. Lalu pada hari yang ke-10, kalau dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus, pada hari yang ke-10 maka Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk tanda nyala api ya di atas kepala murid-muridnya. Nah, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan disebut sebagai hari Pentakosta. Nah, apa itu Pentakosta? Kalau dalam bahasa Yunani, penta itu 50 ya.
Jadi kalau Pentakosta itu sebenarnya pada hari yang ke-50 dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kalau dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu hari yang ke-10. Makanya gereja kita biasanya mengadakan doa memperingati Pentakosta, disebut sebagai 10 hari Pentakosta itu ya. Jadi kalau dihitung dari kenaikan itu 10 hari. Tapi kalau dihitung dari kebangkitan itu 50 hari. Makanya disebut Pentakosta, hari yang ke-50. Nah, maka pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, itu mengubah kehidupan para murid-muridnya. Yang tadinya murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi takut, cemas, khawatir, imannya goncang. Ya karena apa? Karena memang mereka sendiri kehilangan teladan. Mereka kehilangan seorang guru yang waktu itu dipercayai sebagai guru yang maha tahu, maha kuasa. Dan mereka menjadi takut. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Yaitu keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang menebus manusia dari dosa-dosanya, yang memindahkan dari kebinasaan menuju kepada keselamatan. Nah, contoh beberapa murid Tuhan Yesus yang memiliki keberanian yang luar biasa adalah Petrus. Kalian tahu sendiri ya, Petrus atau Simon Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus karena apa? Dia takut, dia cemas, dia menjadi orang yang ketakutan kalau ditangkap oleh tentara Romawi, sehingga dia tidak mengakui sebagai muridnya Tuhan Yesus. Tetapi nanti kalian tugasnya membaca Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang kedua sampai yang kelima, itu tentang kisah di mana Roh Kudus dicurahkan, yaitu Pentakosta, lalu kemudian mengubah hidup Petrus. Petrus menjadi pemberani, sehingga di pasal 3, pasal 4 itu mencatat bahwa Petrus berkhotbah, menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada ribuan orang di Roma, di beberapa tempat yang lain. Maka dicatat ada 3.000 orang bertobat, ada 4.000 orang bertobat terima Tuhan Yesus. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dari orang-orang percaya, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri. Secara tubuh jasmani, Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus sudah kembali di sorga bersama dengan Bapa yang mulia. Maka rohnya dicurahkan. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah bekerja tetapi melalui orang-orang tertentu, yaitu kepada nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan, kepada raja-raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dilimpahkan, dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, dengan demikian pekerjaan pekabaran Injil bisa masuk dan diterima di beberapa kota, di beberapa daerah, bahkan melintasi negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain, dan sampai di tempat kita di Indonesia, di beberapa provinsi termasuk di Kediri. Maka bersyukurlah atas pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi orang-orang percaya, yang memberikan kuasa kepada orang-orang percaya, memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang ayat hafalannya buka di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya ini yang menuliskan kan Paulus. Paulus itu percaya. Jadi di dalam Kisah Rasul nanti, kalau kalian membaca di pasal yang ke-9, Paulus yang tadinya namanya Saulus adalah musuhnya orang-orang Kristen. Dia menganiaya, menangkap, memasukkan ke penjara, bahkan tidak segan-segan membunuh pengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Roh Yesus sendiri, akhirnya dia bertobat. Nah, setelah itu dia menjadi rasul, dia menjadi pekabar Injil, dia menyampaikan berita Injil kepada semua bangsa yang ditemuinya. Dan sebagian kitab di Perjanjian Baru, surat-surat, ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, sementara Kisah Rasul itu ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Lukas, yang menulis Injil Lukas juga, ya. Oke, sekian cerita firman Tuhan. Jadi kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus itu menjadi paket dalam membangun gereja Tuhan, membangun orang-orang percaya di segala penjuru. Oke, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat mengerjakan tugasnya, ya. Sudah dicatatkan? Oke, saya berdoa untuk kalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati adik-adik yang masih melanjutkan sekolah ini, mereka yang masih punya masa depan, Tuhan yang menolong, memampukan, memberikan kesehatan, memberikan kepandaian, kecerdasan, hormat pada orang tua, dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekian. Selamat bekerja, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.